Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang sekali saya dapat menyapa saudara-saudara semua, dan saya berdoa agar semua saudara dalam keadaan sehat dan baik, serta selalu dalam lingkupan kasih setia Tuhan. Dalam Pekan Pentakosta kali ini, saya akan berbagi firman Tuhan dengan judul Menjadi Orang yang Rendah Hati, yang didasari oleh Injil Lukas pasal 11 ayat yang ke-14. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, secara naluriah manusia ingin selalu dipuji, diperhatikan, diprioritaskan, dihargai, dan tentu saja tidak mau direndahkan atau disepelekan. Karena itu manusia cenderung meninggikan diri dan sulit untuk merendahkan diri. Nah, di zaman yang keras seperti ini sulit menemukan orang yang rendah hati, karena kebanyakan orang berpikir bahwa kerendahan hati itu identik dengan kelemahan yang bisa menyebabkan pamor atau gengsi akan turun. Kerendahan hati sesungguhnya adalah sifat bijak dalam diri seseorang yang membuat ia dapat memposisikan diri sama dengan orang lain, tidak merasa lebih pintar, tidak merasa lebih baik, tidak merasa lebih mahir, tidak merasa lebih hebat, dan dapat menghargai orang lain dengan tulus. Inilah sifat yang harus kita miliki sebagai pengikut Kristus, sebab Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan hidup buat kita. Dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Demikianlah surat Rasul Paulus yang dituliskan kepada jemaat di Filipi, yang ditulis dalam Filipi 2 ayat 6 sampai dengan yang ke-9. Tanda orang yang memiliki kerendahan hati yang pertama, berani mengakui kesalahan. Karena gengsi, sedikit orang yang berani mengaku kesalahan sendiri di depan sesamanya, bahkan di hadapan Tuhan. Mereka lebih memilih menyembunyikan kesalahannya daripada mengakuinya, dan bahkan berlaku munafik. Padahal firman Tuhan dalam Amsal 28 ayat 13 mengatakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya, ia tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Itu yang pertama. Ciri yang kedua, orang yang rendah hati mau belajar dan diajar. Proses belajar dan diajar itu tidak hanya melalui pendidikan formal di sekolah atau di kampus, tetapi juga melalui sekolah kehidupan
ketika kita berinteraksi dengan sesama dimanapun kita berada. Proses ini tidak mengenal batasan usia dan waktu. Amsal pasal 27 ayat 17 mengatakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi marilah kita terus belajar dan mempraktekkan laku rendah hati, karena firman Tuhan dalam Amsal 18:12, Amsal 18 ayat 12 mengatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi rendah hati mendahului kehormatan. Selamat belajar dan mempraktekkan hidup rendah hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.